Halo semua, kenalan dengan penyakit inflamasi dari pulpa yuk. Tak kenal maka tak sayang, oleh karena itu kenalin dulu saya M. Raihan Nofriansyah bersama dua rekan saya yaitu Saya Regina Uliasari. Dan saya Amanatul Mawar. Jadi, penyakit inflamasi pulpa itu terbagi menjadi dua macam, yaitu pulpitis reversible dan juga pulpitis irreversible. Pulpitis reversible merupakan keadaan inflamasi ringan hingga sedang pada pulpa yang disebabkan oleh stimulus, misalnya trauma pada hubungan oklusal gigi. Pada pulpitis tahap ini, pulpa mampu untuk kembali seperti semula apabila stimulus dihilangkan. Adapun gejala yang dapat dirasakan seperti nyeri ketika diberi rangsangan, akan tetapi tidak terasa nyeri jika rangsangan tersebut dihilangkan. Rasa sakit tidak terjadi secara spontan dan sering disebabkan oleh makanan panas atau minuman dan udara yang dingin. Nah, sedangkan pulpitis irreversible merupakan keadaan inflamasi persisten yang terjadi pada pulpa. Pada tahap ini, kondisinya pulpa tidak dapat sembuh kembali. Pulpitis irreversible terbagi menjadi dua tipe, yaitu pulpitis irreversible simptomatik dengan gejala nyeri yang intermittent atau berjeda, atau nyeri spontan. Perubahan suhu yang tiba-tiba, terutama terhadap rangsangan dingin, akan menimbulkan rasa nyeri berkepanjangan bahkan setelah stimulus dihilangkan. Rasa sakitnya mungkin terasa tajam atau tumpul, terlokalisasi, atau menyebar. Yang kedua, pulpitis irreversible asimptomatik. Pada tipe ini, pasien tidak mengeluhkan gejala apapun dan pada pemeriksaan klinis atau radiografis, karies sudah meluas sampai ke pulpa. Pulpitis ini disebabkan oleh apa sih? Adapun etiologi pada pulpitis itu dapat disebabkan oleh bakteri pada karies serta trauma yang menyebabkan cedera pada gigi, seperti trauma pada hubungan oklusal gigi dan kebiasaan bruxism, yaitu kebiasaan menggertakkan gigi di malam hari. Lalu, bagaimana dengan patogenesis atau proses terjadinya pulpitis itu? Seperti yang telah dijelaskan oleh Raihan, pulpitis terjadi karena bakteri pada karies dan trauma. Karies pada enamel dan dentin mengandung banyak bakteri. Bakteri dan produknya yang merupakan stimulus kimia dapat menembus lapisan lebih dalam dari dentin. Trauma berupa stimulus mekanik atau fisik menyebabkan cedera pada gigi yang membuat tekanan pada pembuluh darah di pulpa meningkat. Stimulus kimia, stimulus mekanik, ataupun stimulus fisik ini kemudian merangsang reaksi sel-sel dalam pulpa, yaitu sel dendritik, sel makrofag, sel odontoblas, sel neuron, sel mast, dan protein plasma dalam darah. Di mana makrofag menghasilkan kemokin, yaitu interleukin 8 dan monosit kemoatraktan protein, yang berperan dalam menarik neutrofil dan monosit dari pembuluh darah ke jaringan yang menerima stimulus dari antigen. Sel odontoblas menghasilkan prostaglandin, sel mast menghasilkan histamin, sel neuron menghasilkan neuropeptida, yaitu substansi P, dan kalsitonin gene-related peptide, dan protein plasma dalam darah melepaskan bradikinin yang kemudian menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah, dan juga peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah tadi dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah akan menarik neutrofil dan monosit dari pembuluh darah ke jaringan yang menerima stimulus dari antigen. Selanjutnya, monosit dari pembuluh darah akan berdiferensiasi menjadi makrofag di jaringan. Lalu makrofag dan neutrofil tersebut akan menghasilkan lysosome dan ROS berupa superoxide anion, hidrogen peroxide, dan hidroksil radikal yang berperan sebagai fagositosis. Selain itu, lysosome dan ROS juga dapat memfagosit sel dan jaringan yang sehat sehingga sel-sel dalam pulpa yaitu odontoblas rusak karena lysosome dan ROS yang berlebihan. Sehingga terjadilah pulpitis reversible, yaitu inflamasi yang telah mengenai dinding pulpa dan dapat kembali normal dengan adanya perawatan. Pada pulpitis reversible yang tidak dilakukan perawatan, inflamasi akan terus berlanjut dan bakteri mencapai kamar pulpa.
Sel dendritik dan makrofag bertindak sebagai APC atau antigen presenting cell yang mengenalkan antigen ke limfosit T helper. Limfosit T helper menginduksi limfosit B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Sel plasma kemudian menghasilkan antibodi yang berfungsi sebagai opsonisasi atau proses melapisi partikel antigen oleh antibodi sehingga lebih mudah dan lebih cepat dapat dikenal dan dimakan oleh sel fagosit, menyebabkan proses fagositosis mudah dilakukan. Inflamasi yang terus berlanjut disertai dengan akumulasi bakteri yang semakin banyak menyebabkan sel fagosit gagal memfagosit bakteri. Produk ROS dan lisozim yang dihasilkan oleh sel fagosit juga terus merusak membran sel dalam pulpa dan menyebabkan sel dalam pulpa mati. Selain itu, makrofag juga menghasilkan matriks metaalloproteinase yang menyebabkan degradasi kolagen dalam pulpa. Nah, karena sel dalam pulpa mati dan terjadi degradasi kolagen dalam pulpa, maka terjadi pulpitis irreversible, yaitu jaringan pulpa sudah mulai mati dan pulpa tidak dapat kembali normal. Sekian penjelasan kami mengenai pulpitis, lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa.